Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir dengan NIM 0503213077 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Wahdatul Ulum. Yang pertama yaitu pengertian mata kuliah Wahdatul Ulum. Sebelumnya, apa sih mata kuliah Wahdatul Ulum itu? Mata kuliah Wahdatul Ulum yaitu ilmu yang mempelajari tentang kesatuan ilmu atau wahdah, artinya satu atau kesatuan, dan ulum artinya ilmu. Jadi, tidak ada lagi istilah ilmu agama dan ilmu umum, yang hanya sebutan ulumud diniyah untuk ilmu keagamaan dan dirasa Islamiyah untuk ilmu umum. Untuk itu, perlu ada upaya pemaduan atau integrasi, sehingga tidak lagi menjadi terpisah atau dikotomosis. Caranya ialah dengan memasuki atau berselayar di 3 aspek ilmu, yaitu ontologi atau apa ilmu itu, epistemologi, dari mana sumbernya dan bagaimana memperolehnya, dan aksiologi, untuk apa ilmu itu. Lanjut materi kedua yaitu tujuan dan manfaat mempelajari Wahdatul Ulum. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum adalah sebuah konsep untuk membawa perguruan tinggi menjadi ilmu umum dan mengintegrasikan ilmu agama dengan tujuan mengembangkan peradaban Islam untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan adalah mengetahui sesuatu atas dasar sesuatu itu sendiri. Artinya, ilmu adalah pengetahuan bahwa seseorang memiliki sekitar objek atau pengetahuan itu sendiri dengan benar. Adapun manfaat mempelajari Wahdatul Ulum. Yang pertama, tidak ada yang mutlak selain Allah dan tidak ada penyembahan selain Dia, termasuk hasil ilmiah. Pada saat yang sama, tidak menawarkan gagasan yang hanya demi popularitas, sensasi, dan ibadah atau mutahafilin. Yang kedua, yaitu tidak membanggakan pencapaian ilmiahnya karena bertentangan dengan makna tauhid. Yang ketiga yaitu untuk memiliki kebebasan diri pribadi dan moralitas yang tinggi. Dan yang keempat yaitu jangan berpikir satu arah, fokus pada perspektif suatu bidang atau disiplin ilmu, tetapi tetap komunikasikan analisis dengan serangkaian disiplin ilmu yang memungkinkan mereka lakukan untuk memahami masalah yang sedang dibahas dan ingin menemukan beberapa jawaban. Materi ketiga yaitu pengertian Islamisasi ilmu dan kenapa penting. Tentunya, tidak mudah menafsirkan apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan dan bagaimana formulasi Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilaksanakan. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan ini mengarahkan pada konsep ilmu pengetahuan dan Islam itu sendiri. Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan secara jelas oleh al-atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animisme, budaya nasional yang bertentangan dengan Islam dan bari belenggu pemahaman sekuler tentang pemikiran dan agama. Manusia dalam bentuk fisiknya cenderung melupakan sifat aslinya dan bertindak tidak adil terhadapnya. Oleh sebab itu, Islamisasi perlu dilakukan agar manusia berproses untuk kembali ke bentuk aslinya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Materi keempat yaitu deskripsikan tentang epistemologi.
Istilah epistemologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu epistemology yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan, ilmu, kajian, teori, dan pembahasan. Cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, makna, isi, sumber, dan proses ilmu. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa epistemologi berarti pembahasan ilmu. Atas dasar penjelasan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan dari epistemologi. Itu adalah disiplin pengetahuan yang membahas dan meneliti asal sumber daya, metode proses dan batas pengetahuan, atau pengetahuan yang mereka berikan dengan menggunakan hakikat kebenaran. Yang kelima yaitu perbedaan pendidikan Barat dan Islam. Pendidikan Islam. Kita beralih ke pendidikan Islam dan Barat. Istilah pendidikan dalam konteks Islam umumnya mengacu pada istilah al-tarbiyah, al-ta'lib, dan al-ta'lim. Yang pertama itu ada al-tarbiyah, didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia yaitu jasmani, ruh, dan akal. Yang kedua itu ada al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu menurut al-atas, istilah paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam ada al-ta'lim. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang artinya Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Yang kedua yaitu ada pendidikan Barat. Sedangkan dalam pendidikan Barat, ilmu tidak lahir dari pandangan hidup agama tertentu dan diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Namun sebenarnya tidak benar-benar bebas dari nilai, tapi hanya bebas dari nilai-nilai keagamaan. Menurut Naqib al-Atas, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah, sehingga dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu sekuler. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.